Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fajriani dan rekan saya Salsabila Ehsanur Hafiz dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Korwil Sukahening akan menjelaskan materi sekolah dasar untuk memenuhi tugas akhir konsep dasar IPS. Materi yang akan kami sampaikan diambil dari kelas 4 SD semester 1 bab 1 mengenai peta dan komponennya. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang apa itu peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Bentuk peta itu bermacam-macam. Ada peta datar, peta timbul, dan peta digital. Nah, yang pertama ada peta datar. Peta datar yaitu gambar permukaan buminya rata, dibuat pada sebuah bidang datar seperti kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Yang kedua ada peta timbul yang dibuat sesuai dengan kenampakan permukaan bumi aslinya. Peta ini menunjukkan tinggi rendah suatu wilayah. Yang ketiga ada peta digital, dibuat dengan teknologi komputer, gambarnya dapat ditayangkan melalui monitor. Jenis peta. Ada peta umum dan juga peta tematik. Nah, peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, danau, pulau, dan laut. Kenampakan budaya misalnya batas wilayah, jalan raya, jalan kereta api, kota, bandar udara, pelabuhan, dan sebagainya. Kedua, peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini memuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus. Contoh, peta peninggalan bersejarah, peta pertambangan, peta pariwisata, peta suhu udara dan curah hujan, peta arah angin, peta fauna, dan sebagainya. Nah, peta umum juga dibedakan menjadi 3, yaitu peta dunia. Peta dunia menggambarkan bentuk dan letak wilayah negara-negara di dunia. Contoh, peta dunia kenegaraan. Yang kedua, peta orografi, menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi, bercorak umum dan berskala kecil. Contohnya, peta Kabupaten Tasikmalaya. Yang ketiga, ada peta topografi, menggambarkan permukaan dan tinggi rendah bumi yang dilengkapi dengan kenampakan alam dan budaya. Contohnya peta Provinsi Banten. Nah, ada jenis peta yang didasarkan pada skala dan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada peta kadaster, yaitu peta yang menggunakan skala 1 berbanding 5.000 ke bawah. Yang kedua ada peta skala besar, peta yang menggunakan skala 1 berbanding 5.000 sampai 1 banding 250.000. Yang ketiga ada peta skala sedang atau menengah, yaitu peta yang menggunakan skala 1 banding 250.000 sampai 1 banding 500.000. Yang keempat ada peta skala kecil, yaitu peta yang menggunakan skala 1 berbanding 500.000 sampai 1 banding 1 juta. Dan yang terakhir ada peta geografi, yaitu peta yang menggunakan skala 1 banding 1 juta lebih. Nah teman-teman, materi yang pertama kan sudah dijelaskan oleh Tia Fajriani. Untuk materi ini, saya Salsabila Ehsanur Hafiz yang akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai komponen peta. Komponen peta dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada judul. Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta dan menunjukkan isi peta. Misalnya peta Kabupaten Tasikmalaya berisi informasi geografis Tasikmalaya. Yang kedua skala. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Pada umumnya, peta menggunakan skala angka, skala garis, atau skala verbal.
Yang ketiga ada simbol. Simbol pada peta berupa gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili objek. Yang keempat ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi. Garis yang mendatar pada peta disebut garis lintang, sedangkan garis yang tegak disebut garis bujur. Kemudian yang kelima legenda. Legenda adalah keterangan beberapa simbol pada peta. Gunanya untuk memudahkan pengguna peta atau pembaca memahami isi peta. Istilah legenda kadang-kadang diganti dengan keterangan. Yang terakhir ada mata angin. Pedoman utama mata angin pada peta mengarah ke atas yang menunjukkan arah utara. Petunjuk arah utara diberi huruf U. Menggunakan skala sederhana. Untuk menggunakan skala sederhana, kita perlu menghitung jarak sebenarnya pada peta. Menghitung jarak sebenarnya pada peta dapat dilakukan dengan menggunakan skala angka atau skala garis. Kemudian menggambar peta. Menggambar peta dapat dilakukan dengan cara menggambar peta sama skalanya dengan peta asli. Menggambar peta dengan cara memperbesar dari peta asli. Menggambar peta dengan cara memperkecil dari peta asli. Peta yang baik adalah bentuknya sesuai dengan kenampakan yang sebenarnya. Perbandingan jarak sesuai dengan jarak yang sebenarnya atau sesuai dengan skala. Data dan informasi peta lengkap. Peta tampak bersih, rapi, dan indah. Kemudian memiliki komponen-komponen peta. Selanjutnya ada kegunaan skala, yaitu untuk menghitung jarak sebenarnya pada peta dan untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.